saya mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur dari Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan Wali Kota Peduli UMKM. Sehingga dengan berkembangnya UMKM ini dapat peningkatan kesejahteraan, perekonomian yang ada di Kota Salatiga. Sehingga tumbuh dari UMKM ini keberhasilannya adalah indeks pembangunan manusia tertinggi di Jawa Tengah. Kemudian angka kemiskinan kedua terendah di Jawa Tengah, dan Salatiga ini sekarang lagi menjajaki menjadi kota kreatif dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memeriahkan Mangayu Bagyo Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-71. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Yulianto SEMM, Wali Kota Salatiga. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Bapak, sehat selalu. Bapak sehat nggih? Nggih, alhamdulillah sawi-sawi. Amin amin. Pak Yulianto, ini melalui Perda 7 2004 tanggal 15 Agustus ditetapkan sebagai Hari Jadi Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum untuk merenung, mengevaluasi apa yang sudah dicapai Jawa Tengah dan apa yang masih perlu diusahakan. Nah, sebagai wakil dari masyarakat Salatiga ya Pak Wali, mungkin bisa menyampaikan dari sudut masyarakat Salatiga apa yang sudah dicapai Provinsi Jawa Tengah ini dan apa yang masih harus diperbaiki di masa yang akan datang. Monggo Pak. Ya, baik Bapak. Jadi Jawa Tengah dan Salatiga ini adalah dua hal yang saling lekat dan dekat. Harapannya kami dari Salatiga dengan berbagai kebijakan dan diaplikasikan di Kota Salatiga, alhamdulillah sudah bisa diterapkan dan diimplementasikan secara baik, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada, kemudian ada pengentasan kemiskinan, kemudian UMKM, kebijakan di bidang pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan kemudahan-kemudahan perizinan dan investasi, kemudian pertanian juga, kebudayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini tentunya kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan tambahnya usia ini, layanan kepada masyarakat Jawa Tengah semakin baik, kemudian bantuan-bantuan yang diberikan kepada kabupaten kota termasuk di Salatiga juga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Salatiga pada khususnya. Jadi tadi Bapak yang khusus mengenai UMKM Pak yang di UMKM dan pertanian di Salatiga. Laras. Ya, itu apa saja Pak? Mungkin bisa Betul, boleh Bapak. Jadi akan saya jelaskan berkaitan dengan UMKM. Di Kota Salatiga ini hampir lebih dari 6.000 UMKM yang ada di Kota Salatiga, sehingga beberapa kali saya mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur dari Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan Wali Kota Peduli UMKM. Sehingga dengan berkembangnya UMKM ini dapat peningkatan kesejahteraan, perekonomian yang ada di Kota Salatiga.
sehingga tumbuh dari UMKM ini keberhasilannya adalah indeks pembangunan manusia tertinggi di Jawa Tengah. Kemudian angka kemiskinan kedua terendah di Jawa Tengah, dan Salatiga ini sekarang lagi menjajaki menjadi kota kreatif dunia di bidang gastronomi, kemudian guru dan kepala sekolah berprestasi nasional, kemudian terciptanya mall pelayanan publik yang baru saja diresmikan oleh Pak Menteri Menpan RB, Pak Cahyokumolo. Ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan kemudahan berinvestasi. Kemudian Salatiga ditetapkan sebagai kota vanili. Kemudian yang tidak kalah juga kota Salatiga beberapa kali dari tahun 2015 sampai tahun 2020, terakhir kemarin mendapatkan predikat kota tertoleran se-Jawa Tengah. Tentunya ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat, baik tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, kemudian stakeholder yang ada, dunia usaha, kemudian TNI Polri, ini sangat memiliki andil peran yang sangat luar biasa berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak diskriminasi dengan golongan apapun dan agama apapun, Bapak. Nah, saya mau tanya yang ini tadi Pak, yang gastronomi itu berarti makanan Pak ya? Nah, baik Bapak, di gastronomi ini sering saya bercanda dengan teman-teman, gastronomi ini bukan ilmu bintang Libra, Leo, Cancer, tapi ini berkaitan dengan makanan, kemudian histori tentang makanan, karena di Salatiga ini banyak jenis makanan. Ada gudeg di Jogja, kemudian ada makanan dari Manado. Tetapi setelah masuk di Salatiga, sudah sesuai dengan lidah masyarakat kota Salatiga. Gudegnya tidak asin lagi, tidak kering lagi, tetapi sudah gurih, asin, pedas, begitu Bapak. Hingga sudah sesuai dengan budaya warga masyarakat kota Salatiga. Ngaten. Pak, Salatiga itu memang unik ya. Banyak ronde di mana-mana, tapi yang terkenal itu ronde Salatiga. Jagung rebus itu di mana-mana juga ada, tapi yang terkenal itu jagung rebus Salatiga, termasuk bakso dan sebagainya. Itu gimana ceritanya, Pak? Jadi ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan masyarakat kota Salatiga yang Indonesia mini, Bapak, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga warga masyarakat yang mungkin berasal dari Sumatera, dia membawa makanan Sumatera dibawa ke Salatiga, kemudian diolah, disesuaikan dengan masyarakat kota Salatiga. Kemudian sate misalnya, sate juga macam-macam sate. Bapak kalau bisa mirsani di Jalan Blotongan itu lebih dari 25 orang jualan sate, tapi rasanya beda-beda dan enak-enak. Nah, ini adalah cita rasa yang dimiliki oleh warga masyarakat kota Salatiga dengan keberadaan kuliner, UMKM, kemudian kondisi warga masyarakat yang heterogen ini menimbulkan semacam proses asimilasi di budaya kuliner yang ada di kota Salatiga. Itu ada sate ayam di Jalan Gatot Subroto itu yang bukanya persis jam 4. Jadi kalau belum jamnya itu walaupun sudah ada nggak jualan tuh Pak. Terus Bapak. Jadi macam itu. Baik sate, kemudian tadi bakso juga, bahkan banyak dikenal juga bakso babat Salatiga. Kemudian bakso Taman Sari Salatiga, ada di beberapa kota juga dibuka semacam itu. Kemudian tumpang koyor, ini juga
unik karena ada tempe yang over fermentasi, bukan tempe busuk tapi over fermentasi. Dulu pernah ada bakmi rebus di depan kelenteng, Pak. Itu terkenal sekali. Tapi sekarang sudah nggak ada. Sampun mboten wonten Bapak, sudah nggak ada lagi. Tapi tumbuh bakmi-bakmi yang lain dengan cita rasa yang berbeda juga dan digemari juga oleh masyarakat. Ya. Sekarang pindah tadi Pak, yang Bapak katakan mengenai pendidikan atau guru tadi seperti apa Pak? Guru, jadi berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, baik anak didik maupun para guru, tentunya dengan melalui dinas pendidikan, kemudian dibantu oleh dinas BKP SDM, sumber daya manusia yang ada di Kota Salatiga, sering diadakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pendidikan, kemudian melalui tes juga oleh LPMP, banyak guru-guru yang lolos sehingga bisa menempati di sekolah-sekolah di mana sesuai dengan kompetensinya. Dan setelah begitu mereka ada mengikuti lomba atau kejuaraan gitu, mampu berbicara di tingkat nasional menjadi guru teladan tingkat 1, kepala sekolah teladan senasional dan lain sebagainya. Ini bagian dari komitmen pemerintah Kota Salatiga untuk membangun manusia khususnya di bidang pendidikan. Sering kita sebut dengan WASIS, Pak. Salatiga ini memiliki prioritas pembangunan di 3W. 3W adalah WASIS, WAREG dan WARAS. Pendidikan, kesehatan dan UMKM. WAREG itu UMKM atau ekonomi kerakyatan. Jadi ini sudah terbukti bahwa kemiskinannya terendah kedua, Pak ya. Alhamdulillah doanya Bapak. Ya. Baik. Nah, kemudian yang tadi setelah itu IPM terbaik, ya kemiskinan berkurang. Nah, kemudian yang mall pelayanan publik itu seperti apa, Pak? Iya, jadi mall pelayanan publik yang baru saja diresmikan oleh Pak Menteri Menpan RB Pak Cahyokumolo ini adalah di mana seluruh perizinan, baik perizinan pemerintah Kota Salatiga maupun yang vertikal, ini sudah kita sentralkan, sudah kita pusatkan di mall pelayanan publik Smart namanya Pak. Jadi satu Smart, Smart sejahtera mandiri bermartabat. Jadi semua pelayanan dipusatkan di situ ya Pak? Ya, semua pelayanan ditempatkan di situ, harapannya lebih mempercepat proses perizinan dan mempermudah perizinan. Ya, baik Pak. Itu terus kemudian menjadi kota paling toleran. Apakah itu hubungannya dengan Indonesia Mini tadi Pak? Jadi berkaitan dengan kota tertoleran, ini penilaian dari Setara Institut. Kami juga nggak tahu Pak nilainya kapan, jam berapa, di mana tidak tahu, sehingga hal ini mungkin tim ini turun langsung ke lapangan, melihat secara langsung, melihat sepak terjang pemerintah, masyarakat, komunitas, secara mungkin lewat internet dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin turun langsung survei ke masyarakat. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan predikat kota toleran ini, indikatornya salah satunya adalah regulasi, kemudian komitmen pemerintah,
kemudian statement-statement pemerintah yang tidak diskriminasi, kemudian kondisi real masyarakat seperti apa. Itu yang dinilai Bapak, indikator-indikatornya. Baik Pak, nah sekarang dalam penanggulangan pandemi Pak, Waduh. bagaimana situasinya? Oke Bapak, jadi penanganan berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini memang tidak hanya warga Kota Salatiga saja yang mengalami, tetapi seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Kota Salatiga sangat konsisten berkaitan dengan penanganan pandemi di Kota Salatiga, sehingga dari aspek kesehatan, kemudian aspek sosial, kemudian jaring pengaman sosial juga kita alokasikan dengan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dari tahun 2020 kemarin sampai di tahun 2021 ini. Termasuk beberapa kali Pak Gubernur juga selalu mampir setiap ada kegiatan di Kota Salatiga, termasuk bantuan, langsung bisa dibantu secara cepat. Kerjasama penanganan pandemi dirasakan oleh warga Salatiga, seperti keaktifan Joko Tonggo, kemudian kerjasama dengan Disbun sebagai tempat, karena pemerintah provinsi memiliki aula Disbun di Kota Salatiga, dan ini kita manfaatkan untuk penanganan COVID secara massal. Ini bisa sehari 2.500 sasaran yang dilakukan di tempat gedung Disbun tersebut. Kemudian pusat karantina juga kita sediakan kerjasama dengan LP3S. Kemudian anggaran juga Pak kita alokasikan untuk penganggaran berkaitan dengan anggaran ke nakes, kemudian ke vaksinasi, penyediaan mungkin makan, minum, bantuan sosial. Ini kita lakukan juga untuk meringankan masyarakat Kota Salatiga. Bahkan refocusing tahun anggaran 2021 ini pun kita anggarkan kurang lebih 59 miliar. Yeah. Pak, itu kan di beberapa tempat ya ada kontroversi mengenai rendahnya penyerapan anggaran, kemudian ada penyimpangan bansos, ada kekurangan vaksin gitu. Bagaimana dengan Salatiga, Pak? Oke, kalau berkenaan dengan kekurangan vaksin di Kota Salatiga ini selalu nyun sewu ngeyel terus Bapak. Jadi pokoknya selalu kita minta, karena kotanya kecil, jumlah penduduknya hanya 197.000. Sasaran untuk divaksin sekitar 150-an ribu. Untuk tahap pertama ini sudah hampir 90%. Ini tertinggi di Jawa Tengah Pak, capaian untuk vaksin vaksin pertama. Untuk vaksin yang kedua sudah 40-an%. Nah, ini terus kita serbu kerjasama dengan TNI Polri, serbuan vaksin. Bulan ini di bulan Agustus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76, melalui Polri dan TNI diserbu bareng-bareng. Hari ini tadi juga pagi sudah dengan kerjasama dengan dengan GPIB, gereja yang ada di Salatiga, ada 2.500 menyerbu di bulan Agustus ini. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat segera bisa terselesaikan vaksinasi ini, harapannya bisa segera terbentuk herd immunity dan herd community. Pak, saya
baru saja wawancara dengan Pak Abdul Fikri, Fikri. Wakil Ketua Komisi 10 yang pernah meninjau Salatiga. Beliau mengatakan memang tidak hanya di Salatiga, di beberapa tempat juga terjadi ketika mau dibuka PTM, pendidikan tatap muka langsung, itu ternyata justru guru-guru dan siswa yang harus bersekolah itu belum mendapat vaksin dia. Betul. Jadi termasuk di bulan Agustus ini tadi pagi ada sekitar 1.400 vaksinasi, sasarannya adalah anak-anak pelajar dari usia 12 sampai 17 tahun. Ini adalah bagian untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang nanti segera akan dilakukan, dan mungkin tunggu waktunya juga kita menunggu dari Kementerian Pendidikan Pusat. Nah, sekarang sebagai dampak ini kan perekonomian ada kabar baik, termasuk di Jawa Tengah perekonomian sudah mulai menggeliat lagi, industri terutama mulai bangkit. Nah, bagaimana yang terjadi di Salatiga, Pak? Apakah itu sudah terlihat gitu? Iya. Jadi itu sekarang sudah mulai menggeliat berkaitan dengan ekonomi tadi, utamanya UMKM, Bapak. UMKM terus kita dorong, kemudian dengan adanya program bedah warung. Bedah warung ini adalah program yang kita berikan kepada masyarakat untuk membeli produk UMKM dengan diskon 20%. Nah, diskon 20% ini yang nanggung pemerintah Kota Salatiga. Ini adalah upaya untuk menggeliatkan masyarakat untuk berbelanja dan UMKM untuk terus berproduksi atau memberikan proses makanan olahan dan lain sebagainya. Pak, itu kan program itu kan sangat menarik untuk masyarakat, ada diskon 20%. Ya. Nah, itu kalau jumlahnya banyak sekali gimana, Pak? Anggaran pemerintah kira-kira kita anggarkan 500 juta, Pak, untuk berikan mengungkit ekonomi kerakyatan UMKM yang ada di Kota Salatiga ini dengan nama program bedah warung. Itu tidak cepat habis, Pak, program itu? Ya, untuk masyarakat nggak masalah, Pak. Nah, artinya kebutuhannya nggak tambah lagi gitu? Oh iya, Pak, sebenarnya 500 masih kurang, Pak, masih kurang. Tetapi ini minimal ini semacam kayak stimulan saja untuk membangkitkan masyarakat untuk berbelanja di warung-warung yang ada di Kota Salatiga atau UMKM yang ada di Kota Salatiga. Tidak harus belanja ke luar kota, tapi biar ekonomi lokal bergerak. Pak Wali, untuk membangkitkan dan menumbuhkan ekonomi lagi, kira-kira intervensi apa yang diharapkan dari pemerintah provinsi oleh Kota Salatiga? Intervensi ya melalui bantuan-bantuan UMKM, Bapak, karena di Kota Salatiga memang kita dorong ekonomi mikro di Kota Salatiga ini biar menggeliat, karena ini adalah potensi ekonomi yang meskipun di tengah-tengah pandemi semacam ini dia masih bisa hidup, masih bisa eksis, masih bisa jualan kecil-kecilan dari rumah, kemudian dilayani melalui online, melalui WA, melalui Facebook, kemudian pesan melalui antaran dengan semacam sepeda motor atau hantaran semacam itu, sedikit membantu para ibu-ibu yang ada di rumah. Begitu, Pak, bantuan-bantuan stimulan kepada UMKM. Ya. Ini selama PPKM ini yang mereka berjualan di pinggir jalan itu masih bisa berlangsung nggak, Pak? Pada saat PPKM mikro maupun darurat ya dengan terpaksa diliburkan.
Tetapi kita sedikit membantu dengan bantuan-bantuan beras, melalui Pak Presiden ada bantuan beras, kemudian kita juga melalui CSR, kita libatkan, kita ajak CSR untuk berbagi dengan membantu memberikan bantuan sembako senilai 200.000 per paket kepada para warga masyarakat yang terdampak baik ekonomi maupun yang isoman, Pak. Kalau sekarang sudah bisa disampaikan nggak kalau itu sudah mulai dibuka atau belum? Yang mana, Pak? Warga yang di jalan-jalan itu, orang kan suka mampir di pinggir jalan itu. Oh, okay. Harapannya setelah tanggal 17 sudah bisa dibuka. Oh, setelah 17. Harapannya. Kita juga jadi sudah bisa makan jagung sama ronde lagi ya? Kalau sudah setelah tanggal 17 Agustus ini sudah tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat, harapan saya sudah bisa dibuka sehingga para PKL, UMKM ini bisa jalan, bisa jualan, sehingga aktivitas masyarakat seperti sedia kala, tapi tetap mentaati protokol kesehatan dengan 5M-nya. Baik Pak, terakhir mungkin Pak Wali ada apa ya? Ada harapan, ada imbauan untuk mengajak baik pemerintah maupun masyarakat untuk melalui pandemi ini yang mungkin walaupun mereda masih akan belum hilang dan waktunya juga masih agak lama. Monggo Pak. Dengan kondisi pandemi yang kita hadapi ini tentunya warga masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu berkecil hati, semua pihak ikut membantu dan bergerak, pemerintah pusat, provinsi, daerah juga ikut bergerak terus, melalui kerjasama TNI, Polri juga ikut bergerak terus, masyarakat juga ikut berpartisipasi, sehingga harus bersemangat di dalam menghadapi pandemi ini untuk segera nanti tumbuh lagi, berkembang lagi seperti sedia kala, sehingga percepatan berkaitan dengan peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan pemerintah selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seperti insentif pajak restoran, hotel, pajak air tanah, kemudian PDAM. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk membantu meringankan beban-beban yang selama ini membebani warga masyarakat. Dengan insentif ini akan sedikit mengurangi. Kemudian bantuan-bantuan yang lain melalui tadi sembako, kemudian isoman yang ada di rumah-rumah juga kita bantu. Kemudian komunitas-komunitas yang ikut membantu juga dengan dapur umumnya, setiap saat jam makan mereka mengirim makanan-makanan ke rumah-rumah. Ini adalah bagian partisipasi masyarakat yang tidak bisa dinilai dengan uang. Sehingga di Salatiga ini dengan kegotong royongan, dengan sinergitas, segera bisa pulih kembali ekonominya, kesehatannya, dan bisa sejahtera lagi masyarakat Kota Salatiga. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota Salatiga, Bapak Haji Yulianto SEMM. Mudah-mudahan PPKM segera berakhir. Dan masyarakat Salatiga terutama UMKM bisa lebih bebas lagi. Amin. Untuk berkegiatan dan jalan-jalan ramai lagi. Kita senang kalau lewat Salatiga. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja. Matur nuwun, nyuwun pangapunten Pak Sadono. Semua lancar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.